Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil analisis common size, analisis tren, dan analisis indeks laporan keuangan PT Edge Hardware Indonesia Tbk, yang dimana kelompok 7 terdiri dari Nimas Ayu Lahana Seragi, Jen Russell Manahara Panjaitan, dan Evangelia Awan Pasaribu. Latar belakang. PT Edge Hardware Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan retail yang memiliki peran sentral dalam industri alat dan perlengkapan rumah tangga di Indonesia. Keputusan untuk menganalisis Edge Hardware melalui metode common size, analisis tren, serta analisis indeks didasarkan pada pentingnya perusahaan ini dalam ekosistem ekonomi nasional. Dalam analisis common size, kami akan melihat bagaimana pertumbuhan ini mempengaruhi struktur keuangan perusahaan, termasuk komposisi aset dan sumber pendanaan, sementara analisis tren akan membantu mengidentifikasi bagaimana kinerja Edge Hardware telah berkembang seiring waktu. Selain itu, analisis indeks akan memfasilitasi perbandingan kinerja perusahaan dengan pesaingnya dalam industri retail yang dinamis, membantu pemangku kepentingan dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kompetitif perusahaan. Hasil dari analisis ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja perusahaan, strategi pertumbuhan, dan dampaknya terhadap struktur keuangan, yang pada gilirannya dapat membantu pemangku kepentingan seperti investor, analis, dan manajemen dalam pengambilan keputusan yang lebih baik, serta akademik untuk pengetahuan tentang analisis common size, analisis tren, serta analisis indeks. Tinjauan pustaka. A. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kinerja perusahaan tersebut. Menurut standar akuntansi PSAK, laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan modal, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. 1. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan atau daftar terstruktur yang terdiri dari pos aset lancar dan aset tetap di sebelah kiri, pos utang jangka pendek, utang jangka panjang, serta modal di sebelah kanan yang dimiliki perusahaan. 2. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan mengenai keuangan tahunan yang memperlihatkan kinerja entitas selama periode tertentu. Laporan ini menunjukkan berapa total penghasilan dan sumber perolehan penghasilan. Di dalam laporan ini juga menunjukkan jumlah beban-beban operasi maupun non-operasi yang dibayarkan pada periode akuntansinya. B. Pengertian common size. Analisis common size adalah salah satu teknik analisis laporan keuangan yang dapat mengukur proporsi masing-masing pos dengan total akun dalam laporan keuangan neraca dan laba rugi. Perbandingan setiap akun atau pos dilakukan terhadap total akun masing-masing laporan keuangan. Dalam analisis common size, setiap total akun disebut juga dengan common base, di mana common base menjadi dasar perbandingan yang bernilai 100% pada masing-masing kelompok akun. Analisis common size terdiri dari dua jenis, yaitu vertikal analisis dan rasio. 1. Pengertian vertikal analisis. Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan terhadap satu periode laporan keuangan saja. Analisis dilakukan antara pos-pos yang ada dalam satu periode. Informasi yang diperoleh hanya untuk satu periode saja, dan tidak diketahui perkembangan dari periode ke periode. RMS atau Specific Line Item atau Total Revenue or Total Asset dikali 100%. 2. Pengertian rasio. Menurut Sujarweni 2017-59, rasio keuangan merupakan suatu kegiatan melakukan analis laporan keuangan dengan membandingkan akun satu dengan yang lainnya yang terdapat di dalam laporan keuangan. Perbandingan dapat dilakukan antara akun laba rugi maupun laporan keuangan neraca. C. Analisis tren atau horizontal analysis. Analisis tren merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kemajuan suatu perusahaan dengan menggunakan data laporan keuangan beberapa periode yang hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. RMS, periode sekarang dikurang periode tahun dasar per tahun dasar dikali 100%. D. Analisis indeks. Analisis indeks dalam laporan keuangan adalah metode perbandingan yang digunakan untuk mengukur perubahan atau tren dalam data keuangan dari satu periode ke periode lainnya. Dalam analisis ini, satu periode atau biasanya tahun dasar dinyatakan sebagai indeks basis dengan nilai 100 atau 1, dan data dalam periode lain diukur relatif terhadap indeks basis tersebut. Ini membantu dalam mengidentifikasi perubahan positif atau negatif dalam laporan keuangan selama periode tertentu, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik. RMS, periode sekarang per periode tahun dasar dikali 100%. Analisis vertikal. Kontribusi cost of goods sold pada sales tahun 2018 sebesar 52%. Kontribusi cost of goods sold pada sales tahun 2019 sebesar 52%. Kontribusi cost of goods sold pada sales tahun 2020 minus 51%. Kontribusi cost of goods sold pada sales tahun 2021 minus 51%. Kontribusi cost of goods sold pada sales tahun 2021 minus 51%. Kontribusi operating expense pada sales tahun 2018 minus 33%. Kontribusi operating expense pada sales tahun 2019 minus 33%. Kontribusi operating expense pada sales tahun 2020 minus 38%. Kontribusi operating expense
pada sales tahun 2021 37%. Kontribusi operating expense pada sales tahun 2022 37%. Kontribusi net income pada sales tahun 2018 sebesar 13%. Kontribusi net income pada sales tahun 2019 sebesar 13%. Kontribusi net income pada sales tahun 2020 minus 10%. Kontribusi net income pada sales tahun 2021 sebesar 11%. Kontribusi net income pada sales tahun 2022 sebesar 10%. Beban pokok penjualan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya pengaruh beban pokok penjualan pada periode 2018 sampai 2022 terhadap penjualan PT Edge Hardware Indonesia Tbk, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019, hasil persentase yang didapatkan yaitu 52%. Namun pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 51%, dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga tidak semua konsumen membeli barang atau produk perabotan dan peralatan perbaikan rumah tangga, sehingga perusahaan mengalami penurunan penjualan dan persediaan yang masih sangat banyak. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan dapat mengelola persediaannya dengan efisien dengan cara melihat tren pasar dan dengan metode persediaan FIFO, PIFO, dan average. Beban usaha. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya pengaruh beban usaha pada periode 2018 sampai 2022 terhadap penjualan PT Edge Hardware Indonesia Tbk, yaitu pada tahun 2018 hasil persentase yang didapatkan yaitu minus 33%, namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar minus 38% dikarenakan pandemi COVID-19, di mana perusahaan mengurangi tenaga kerja dan biaya operasional. Pada tahun 2021 sampai 2022 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 37%, di mana perusahaan membuka website e-commerce yaitu rupa-rupa.com, di mana konsumen bisa membeli produknya secara online. Kami merekomendasikan agar perusahaan menggunakan teknologi virtualisasi dan layanan cloud untuk menghemat biaya server, ruang data, hardware, serta otomatis. Bisnis yang bisa dilakukan secara otomatis. Pendapatan bersih. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya pengaruh pendapatan bersih pada periode 2018 sampai 2022 terhadap penjualan PT Edge Hardware Indonesia Tbk, yaitu pada tahun 2018 sampai 2019 tidak ada peningkatan yang didapatkan, yaitu 13%, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan sebesar minus 10% dikarenakan pandemi COVID-19, sehingga penjualan tidak laku. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan yaitu 11%, dikarenakan perusahaan melakukan inovasi ataupun perluasan produknya yaitu home care saat pandemi seperti produk-produk kesehatan, namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2022 yaitu 10% dikarenakan konsumen pasar yang jenuh. Kami merekomendasikan agar perusahaan mengambil produk yang berbeda dari perusahaan pesaing seperti produk yang multifungsi seperti tempat tidur yang bisa dijadikan sofa dan sudah berteknologi, sehingga konsumen memiliki keinginan untuk membeli barang yang bisa dipakai dengan fungsi yang berbeda, sehingga konsumen berpikir lebih. Analisis horizontal. Kenaikan sales dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 12%. Kenaikan sales dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 239%. Penurunan sales dari tahun 2020 ke 2021 sebesar minus 10%. Penurunan sales dari tahun 2021 ke 2022 sebesar minus 7%. Kenaikan cost of goods sold dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 11%. Penurunan cost of goods sold dari tahun 2019 ke 2020 sebesar minus 199%. Penurunan cost of goods sold dari tahun 2020 ke 2021 sebesar minus 188%. Penurunan cost of goods sold dari tahun 2021 ke 2022 sebesar minus 192%. Kenaikan operating expense dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 15%. Kenaikan operating expense dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 18%. Penurunan operating expense dari tahun 2020 ke 2021 sebesar minus 202%. Kenaikan operating expense dari tahun 2021 ke 2022 sebesar 6%. Kenaikan net income dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 6%. Penurunan net income dari tahun 2019 ke 2020 sebesar minus 25%. Penurunan net income dari tahun 2020 ke 2021 sebesar minus 26%. Penurunan net income dari tahun 2021 ke 2022 sebesar minus. Penjualan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya peningkatan dari 2018 ke 2019 sebesar 12%. Namun terjadi kenaikan pada saat pandemi COVID-19 dan perusahaan melakukan inovasi yaitu menjual produk kesehatan.
Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar minus 10% ke minus 7% dikarenakan pasar yang jenuh dan perusahaan belum melakukan inovasi produk lagi. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan inovasi terhadap produk yang dijual sesuai dengan tren pasar seperti produk beban pokok penjualan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya peningkatan beban pokok penjualan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 11%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar minus 199% dikarenakan pandemi COVID-19 dan terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2021 sebesar minus 188% dan kembali menurun pada tahun 2022 sebesar minus 192%. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan bernegosiasi dengan pemasok terkait harga produk dan meminimalisir persediaan di gudang. Beban usaha. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya peningkatan beban usaha dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 15%, namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 18% dan mengalami penurunan tajam pada tahun 2021 yaitu sebesar minus 202% akibat penutupan cabang gerai dan terjadi peningkatan pada tahun 2022 sebesar 6% dikarenakan perusahaan membuka e-commerce yaitu rupa-rupa.com. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan mengurangi biaya operasional serta berkonsultasi dengan agen real estate untuk pemilihan lokasi gerai yang strategis dan sesuai segmentasi pasar agar bisa dijangkau konsumen dan meminimalisir biaya dan pembuatan e-commerce tersebut dengan cara melakukan layanan otomatis. Pendapatan bersih. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya peningkatan pendapatan bersih dari tahun 2018 sampai 2019 sebesar 6%. Namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 sebesar minus 25% akibat pandemi COVID-19 dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar minus 26% karena perusahaan menjual produk kesehatan dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2022 sebesar minus 31% akibat lesunya pasar. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan segmentasi pasar dan melakukan inovasi produk. Perkenalkan, nama saya Nimas Ailana Saragi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis indeks dan analisis common size pada laporan posisi keuangan. Analisis indeks digunakan untuk mengetahui penaikan dan penurunan pos-pos yang ada di dalam laba rugi, di mana tahun dasarnya yaitu tahun 2018. Pos penjualan tahun 2019 mengalami penaikan yaitu 112% dan tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 114% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 90% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 0%. Pos HPP pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 111%, pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 124%, dan tahun 2021 mengalami penurunan yaitu minus 9%, dan pada tahun 2022 mengalami penaikan yaitu minus 92%, mengalami penurunan yaitu minus 92%. Pos laba kotor yaitu pada tahun 2019 mengalami kenaikan 113%, pada tahun 2020 mengalami penurunan 106%, pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 9%, pada tahun 2022 mengalami penaikan 95%. Pos beban lain-lain yaitu pada tahun 2021 mengalami penaikan yaitu 1.369%, pada tahun 2020 yaitu mengalami penurunan 424%, pada tahun 2021 mengalami penurunan yaitu 65%, pada tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu 339%. Pos laba pada tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 95%, pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 80%, pada tahun 2021 mengalami penaikan yaitu 81%, pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu 68%. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya penjualan periode 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan pada tahun 2020 yaitu sebesar 114% dan terjadi penurunan tajam dari 2021 sampai 2022 akibat lesunya pasar dan perubahan gaya hidup konsumen dan perusahaan belum melakukan inovasi produk. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan inovasi produknya seperti produk multifungsi dan berteknologi dan perusahaan melakukan segmentasi pasar seperti demografis dan psikografis serta perilaku konsumen. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya peningkatan harga pokok penjualan dari 2018 sampai 2020 sebesar 124%. Namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2021 sebesar minus 9% akibat peralihan masa pandemi COVID-19 dan terjadi penurunan pada tahun 2022 sebesar minus 92% akibat perusahaan mengurangi beban usahanya. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan bernegosiasi dengan pemasok terkait biaya ataupun harga produknya dengan cara menunjukkan pertumbuhan usaha dan menunjukkan riwayat pembelian secara teratur yang terdahulu. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya peningkatan laba kotor dari 2018 sampai 2019 sebesar
113%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 106% akibat pandemi COVID-19 dan terjadi penurunan tajam pada tahun 2021 sebesar 9% karena perusahaan menjual produk kesehatan dan terjadi lagi penurunan pada tahun 2022 sebesar minus 6% akibat penurunannya penjualan. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan pengurangan biaya dari pemasok dan biaya operasional lainnya dengan serta melakukan penjualan dengan cara promosi di media sosial dan menjelaskan keunggulan produk tersebut sehingga konsumen tergiur untuk membeli produk tersebut. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya penurunan laba bersih dari 2018 sampai 2022 sebesar 68%, di mana akibat dari penurunan penjualan produk pasca pandemi COVID-19 dan lesunya pasar serta keinginan kebutuhan konsumen yang tidak selalu membeli perabotan rumah. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan inovasi produknya dengan menghadirkan produk multiguna dan mengusung kecanggihan teknologi pada produknya seperti toilet otomatis atau pintu smart door lock. Analisis Common Size laporan posisi keuangan digunakan untuk mengukur kontribusi pos aktiva lancar dan aktiva tetap terhadap total aktiva dan pos utang jangka pendek, jangka panjang, serta modal terhadap kontribusinya pada total utang dan modal, di mana persennya pada pos total aktiva dan pos total utang serta modal. Di mana cara penghitungannya yaitu dengan cara pos-pos aktiva lancar dan tetap dibagi dengan total aktiva dan pos-pos utang jangka pendek, panjang serta modal dibagi dengan total utang dan modal. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya kas dan setara kas mengalami kenaikan setiap tahunnya yaitu dari 18,32% sampai 36,74%. Hal ini disebabkan kas yang masih berada di tangan perusahaan masih menganggur. Kami merekomendasikan agar perusahaan menggunakan kas tersebut untuk diinvestasikan di pasar modal. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya pengaruh piutang usaha pada total aktiva PT S Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang mengalami kenaikan sepanjang 2018 sampai 2020 yaitu dari 0,34% sampai 2,52%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 1,16% karena masih banyak perusahaan yang masih mendapatkan dampak buruk dari pandemi COVID-19 dan kembali mengalami penaikan pada tahun 2022 sebesar 1,48%. Kami merekomendasikan perusahaan untuk melakukan diskon 2/10. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya persediaan pada tahun 2018 sampai 2021 mengalami penurunan dikarenakan perusahaan mengurangi persediaan akibat pandemi COVID-19. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2022, sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan sistem pre-order untuk mengurangi persediaan di gudang namun tetap mendapatkan keuntungan dalam penjualan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya pengaruh beban bayar di muka pada total aktiva PT S Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang mengalami penurunan pada tahun 2018 sampai 2019 yaitu dari 4,66% sampai 44,62%. Namun terjadi penurunan yang tajam pada tahun 2019 ke 2020 sampai 2021 yaitu dari 4,66% ke 0,13%. Turun ke 0,11% dikarenakan pelanggan yang menghemat kas mereka saat pandemi COVID-19. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2022 yaitu 0,31%. Kami merekomendasikan agar perusahaan memberikan promo dan diskon menarik, memberikan layanan berlangganan untuk loyalitas pelanggan, serta memberikan hadiah yang menarik agar menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya total aktiva lancar pada total aktiva PT S Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang mengalami kenaikan yang signifikan sepanjang 2018 sampai 2022 yaitu dari 81,62% hingga 86,93% dikarenakan persediaan yang masih banyak dari impor yang belum terjual. Kami merekomendasikan agar perusahaan mengelola persediaannya
dan mengelola kasnya agar tidak menjadi dana yang mengganggu. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasanya pengaruh aset tetap pada total aktiva PT Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang mengalami penurunan sepanjang 2018 sampai 2022 yaitu dari 10,18% sampai 7,33%. Dikarenakan perusahaan menutup beberapa cabang gerainya, sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan membuat rancangan bisnis model lain seperti online shop atau melakukan relokasi tempat usaha yang sesuai dengan pasar. Berdasarkan grafik di samping, dapat dilihat bahwasannya pengaruh properti investasi pada total aktiva PT Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 yang mengalami penurunan sepanjang 2018 sampai 2022 yaitu dari 8,20% sampai 5,74% dikarenakan berakhirnya masa sewa gerai usaha. Kami merekomendasikan agar perusahaan menggunakan jasa agen real estate agar lebih efektif dan dalam pemilihan properti investasi. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh total aktiva tetap pada total aktiva PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami penurunan sepanjang 2018 sampai 2021 yaitu dari 18,38% sampai 13,07% dikarenakan berakhirnya masa sewa gerai dan penutupan beberapa cabang gerai, sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan menggunakan jasa real estate untuk memilih lokasi dan tempat yang sesuai dengan pasar. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya utang usaha pada total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami penurunan dari 2018 sampai 2021 yaitu dari 2,25% sampai 1,78%. Namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2020 sebesar 0,49% dikarenakan perusahaan menurun dalam penjualan dan laba bersih, sehingga perusahaan melakukan peminimalisasian dalam dana untuk utang, dan terjadi peningkatan sepanjang tahun 2021 sampai 2022, yaitu dari 1,13% sampai 1,22%, dikarenakan perusahaan membuka bisnis modal baru, yaitu online, sehingga modal yang digunakan untuk membuka bisnis baru tersebut dari hutang. Kami merekomendasikan agar perusahaan memilih apa saja yang layak untuk dibeli dengan hutang sehingga tidak terjadi pembengkakan hutang. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh utang muka pelanggan pada total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami penurunan signifikan sepanjang 2018 sampai 2020 yaitu dari 0,81% sampai 0,3% dikarenakan banyak pelanggan yang terkena dampak pandemi COVID-19. Namun terjadi kenaikan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 0,36%. Kami merekomendasikan agar perusahaan memberikan promo yang menarik dan hadiah untuk loyalitas usaha. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh utang pihak berelasi pada total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan sepanjang 2018 sampai 2020 yaitu dari 0,14% sampai 0,71% dikarenakan perusahaan kekurangan dana akibat penurunan penjualan saat pandemi COVID-19. Namun terjadi penurunan pada tahun 2021 sampai 2022 sebesar 0,56% sampai 0,45%. Sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan mengubah utang menjadi saham kepada entitas. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh total utang jangka pendek pada total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami penurunan sepanjang 2018 sampai 2020 yaitu dari 3,2% sampai 1,5%. Namun terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 2,05% dikarenakan perusahaan meminta dana dalam penjualan dan penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,03%. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan rencana anggaran dan proyeksi kas untuk pembayaran utang.
Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh liabilitas imbalance pasca kerja jangka panjang terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2019 mengalami peningkatan dari 4,92% hingga 5,96%. Namun terjadi penurunan tajam dari 2020 sampai 2022 yaitu dari 5,51% hingga 1,61% dikarenakan perusahaan melakukan pengurangan karyawan. Dikarenakan perusahaan membuka usahanya melalui online, kami merekomendasikan agar perusahaan menyisihkan dana untuk asuransi kerja. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh total liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 di mana tahun 2018 sampai 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,17% sampai 6,12%. Dan pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami penurunan signifikan dari 5,65% hingga 1,16% dikarenakan perusahaan melakukan ekspansi usaha di bidang online. Kami merekomendasikan agar perusahaan mengalokasikan dana untuk pembayaran hutang dengan cara melakukan anggaran dan evaluasi kas. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh modal saham terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami penurunan sepanjang tahunnya yaitu dari 1,95% sampai 1,45% dikarenakan perusahaan mengalami kerugian akibat penurunan penjualan sehingga nilai saham menurun. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan aliansi dan pendanaan modal dari investor serta melakukan penambahan modal dari crowdfunding. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh saldo laba terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 41,68% hingga 44,98% dikarenakan perusahaan mengurangi biaya operasionalnya saat penjualan menurun. Kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan diversifikasi produk dan pengurangan biaya yang tidak perlu. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh kepada pemilik entitas induk terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 di mana terjadi penurunan dari 2018 sampai 2019 sebesar 48,01% ke 47,73% dikarenakan pencabutan saham investor asing dan terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022 sebesar 48,34% hingga 49,98% dikarenakan Direktur S Hardware menambah kepemilikan saham. Kami merekomendasikan agar perusahaan meningkatkan penjualan dengan inovasi produk dan arus kasnya diinvestasikan sebagian agar investor asing berminat menjadi kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Berdasarkan grafik di samping dapat dilihat bahwasanya pengaruh total ekuitas terhadap total liabilitas dan ekuitas PTS Hardware Indonesia Tbk periode 2018 sampai 2022 di mana terjadi penurunan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 91,64% ke 90,99% dikarenakan turunnya penjualan dan pencabutan investasi oleh investor asing dan terjadi peningkatan signifikan sepanjang 2020 sampai 2022 dari 92,91% sampai ke 96,31% dikarenakan pertambahan kepemilikan saham oleh Direktur S Hardware Indonesia Tbk sehingga kami merekomendasikan agar perusahaan melakukan inovasi dan promo menarik untuk konsumen sehingga penjualan meningkat supaya modal bisa bertambah. Kinerja keuangan PTS Hardware Indonesia Tbk dengan menggunakan analisis common size, analisis tren, serta analisis indeks menarik kesimpulan bahwasanya penjualan pada perusahaan mengalami penurunan yang menyebabkan beban pokok penjualan menurun, biaya-biaya operasional semakin tinggi, serta mengurangi laba bersih sehingga banyak investor menarik sahamnya di Bursa Efek Indonesia yang mengakibatkan penurunan nilai saham dan kurangnya modal dari utang muka pelanggan yang dimana jika tidak ditindaklanjuti dengan optimal akan menjadi masalah serius pada keuangan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Saran yang bisa kami berikan kepada perusahaan yaitu perusahaan harus meningkatkan penjualan dengan cara melakukan inovasi-inovasi produknya, yaitu menambah produk multifungsi seperti tempat tidur yang bisa dijadikan sofa dan produk yang mengusung teknologi canggih seperti pintu smart door lock. Perusahaan harus mengalokasikan kas yang menganggur untuk diinvestasikan di pasar modal seperti di reksadana, saham, obligasi, dan sejenisnya. Perusahaan harus bisa menarik investor dalam negeri maupun luar negeri dengan cara meningkatkan penjualan dengan cara ekspansi usaha dan inovasi produk serta mempromosikan produk di media sosial maupun di media cetak dan memberi informasi mengenai rencana pertumbuhan usaha. Perusahaan harus bisa mengalokasikan dana untuk pembayaran utang agar tidak digugat penundaan pembayaran utang yang dapat menciptakan reputasi buruk di mata masyarakat dengan cara membuat anggaran dana darurat.
Perusahaan harus mengelola dan meminimalisir persediaannya yang di gudang dengan cara metode persediaan FIFO, LIFO, maupun average yang berguna untuk meminimalisir biaya perawatan persediaan. Sekian dari presentasi yang bisa kami berikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.